Dan satu kasus di sana ada TKA Cina. Jujur, saya berteman dengan teman-teman kita warga keturunan, saya tidak anti mereka. Apalagi mereka-mereka yang cinta tanah air, yang nasionalis, yang merah putih di dadanya. Saya sangat hormat dengan mereka. Tetapi jujur saya perlu sampaikan, saya anti TKA Cina. Tidak terlintas sedikit pun di benak saya, di pemikiran saya untuk menjadi pemberontak. Tidak ada. Saya mengkritik pemerintah, bukan pemerintahnya, tetapi saya mengkritik kebijakannya yang tidak berpihak kepada rakyat. Dan itu tidak perlu saya sesali, karena itu semuanya sudah terjadi. Namun juga di sini perlu saya berikan gambaran, karena yang hadir di sini belum tentu punya pemahaman yang sama tentang saya. Saya perlu memberikan gambaran. Saya ada waktu ya, dan ya. Karena ya, saya perlu memberikan pemahaman. Saya melaksanakan tugas negara di sebuah daerah terpencil yang menjadi bekas kasus kerusuhan horizontal, kasus Maluku. Jadi kita mengumpulkan senjata-senjata yang berada di masyarakat. Daerah itu adalah daerah kriminal. Suatu ketika ada polisi yang menangkap residivis sedang mencuri. Ya, judulnya di situ dia mencuri singkong parut hanya untuk makan. Tetapi orang ini bukan orang baik. Kasusnya dia sudah 2 kali membunuh orang, sudah keluar masuk penjara. Polisinya ditangkap sama polisi itu, setelah menangkap dibawa ke posnya tentara, ke posnya Satgas di tempat saya. Pertanyaannya, kenapa tugas polisi tentang kriminal kok dialihkan ke tentara? Tapi polisinya sangat akrab dengan saya. Saya merangkum semuanya. Saya dari dulu dengan kepolisian sangat dekat. Polisinya bilang, kami sudah tidak mampu mengurus orang ini. Coba mungkin dengan binaannya tentara berubah dia. Ya, anak-anak saya itu kan masih ada yang perada, ada pratu, ada praka, yang masih jiwanya jiwa-jiwa muda yang masih begitu mendengar pengaduan orang-orang seperti itu, ya mereka ambil alih dan diinterogasi. Di luar harapan, besok paginya yang bersangkutan meninggal. Polisi juga ikut, ada 3 orang. Ya, polisi juga ikut, 3 orang, cabut kuku. Dan itu mengakui dia di persidangan. Tetapi saya tidak mau mencari kambing hitam, karena ini tugas. Saya sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Ambon bahwa kasus ini, selamat datang, siapa ini yang silakan di sini masih ada kosong. Saya sampaikan, Yang Mulia, kasus ini menjadi murni tanggung jawab saya sebagai komandan kompi pada saat itu. Jadi bila ada hukuman yang berat untuk teman-teman saya 10 orang, anggota saya 10 orang tambah 3 polisi ini, mohon Yang Mulia berpikir untuk yang terberatnya untuk saya sendiri. Dan putusan itu jatuh 1 tahun 10 bulan plus diberhentikan. Tidak ada prestasi saya di sana, di tempat penugasan, tetapi seluruh masyarakatnya di sana sampai dengan detik ini masih mengharapkan saya untuk datang bersilaturahmi ke sana. Mereka masih merindukan saya. Setelah saya tinggalkan tempat itu, kenapa mereka masih merindukan saya? Karena di tempat itu awalnya tempat perjudian, tempat minuman keras, illegal logging, illegal fishing, di situ berlaku bebas. Minuman keras di pasar dijual, Pak, di pasar. Tapi begitu saya datang, tutup botolnya saja nggak ketemu. Karena apa? Pemicu kerusuhan, pemicu kekacauan itu dari minuman keras. Boleh cari tahu, namanya Pulau Taliabu. Kalau tahu Lede, tanyakan. Kalau pun ada di Facebook, orang-orang Lede, tanyakan bagaimana tentang saya. Tidak ada yang namanya minuman keras, tidak ada namanya perjudian. Yang orang-orang mabuk tidak ketemu kita. Makanya mereka begitu hormat dengan saya, begitu menyayangi saya atas kejadian ini. Dan satu kasus di sana ada TKA Cina. Jujur, saya berteman dengan teman-teman kita warga keturunan, saya tidak anti mereka.
apalagi mereka-mereka yang cinta tanah air, yang nasionalis, yang merah putih di dadanya. Saya sangat hormat dengan mereka. Tetapi jujur saya perlu sampaikan, saya anti TKA Cina. Karena ada yang berani menyuruh saya menjadi gubernur, misalkan di Sulawesi Tenggara yang tempat markasnya Cina ini. Gak akan ada yang berani, semua akan kebakaran. Kenapa? Yang pertama saya lakukan, saya usir semua TKA Cina, diganti sama pribumi kita. Kembali lagi saya bercerita bagaimana tentang latar belakang supaya orang tidak berpikir yang macam-macam. Saya sejak berdinas di Batalion 732 Banau di Ternate, banyak kegiatan yang konyol mungkin menurut orang yang saya lakukan. Tapi bagi saya itu tidak konyol, bentuk kecintaan saya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa pahlawannya, dan itu saya lakukan. 17 Agustus di Kompi, asrama Kompi, Korem tidak ada kegiatan, Polda tidak ada kegiatan, Kodim tidak ada kegiatan. Tapi kalau mau cari kegiatan 17 Agustus di sana, di asrama saya yang paling banyak. Tadi mungkin sudah dilihat, banyak sekali manusia-manusia yang hadir. Saya menyelenggarakan kegiatan, berbagai kegiatan dengan lomba-lomba, dengan hadiah-hadiah yang menarik. Saya upaya bagaimana caranya, tapi luar biasa, masyarakatnya sangat mendukung. Dan sekarang sudah tidak berjalan lagi tuh. Kemudian di tempat penugasan, setiap Senin saya pacaran di sekolah-sekolah. Saya tidak peduli. Habis uang saya setiap minggu itu 300.000 uang pribadi saya, untuk memberikan hadiah kepada orang-orang yang bisa menjawab pertanyaan tentang kebangsaan. Setiap setelah upacara selesai, saya himpun semua, saya kasih wawasan kebangsaan, cinta tanah air, saya tanamkan seperti itu. Dan yang bisa menjawab, saya berikan hadiah. Ada 50.000, ada 100.000. Itu bagian daripada bentuk kecintaan terhadap tanah air. Saya pernah menyelenggarakan kegiatan napaktilas perjalanan Jenderal Sudirman yang paling saya kagumi pahlawan Republik ini. Itu hanya terjadi di Pulau Jawa. Rute perjalanan gerilya beliau hanya di Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja. Tetapi di luar Jawa, di Ternate saya pernah selenggarakan. Kita memikul tandu Jenderal Sudirman berjalan 22 km. Dan kita tidak malu-malu, saya kampanyekan semuanya berpakaian seragam. Pada saat zaman penjajahan Belanda, ada yang pakai sarung, ada yang pakai, ada dilihat dari sini kayak gini, seperti itu. Itu ide konyol, tapi yang melepaskan yang bendera serambi utara waktu itu Kapolda Maluku Utara yang pernah menjadi Kapolda Riau. Namanya waktu di sana pangkatnya masih Irjen Zulkarnain Adi Negara. Kita tahu ya, bapak-bapak ya, pernah jadi Kapolda di sini 2017 kalau saya tidak salah. Beliau tahu persis saya, karena saya pernah juga membangun rumahnya orang miskin pada saat saya kemarin Kompi. Membangun rumahnya orang miskin. Setelah jadi rumah itu rumah permanen, saya isi dengan perabotnya, dengan parabolanya, televisi, semua saya isi. Begitu selesai, saya undang Kapolda, saya undang Danrem, saya undang Wali Kota, datang meresmikan. Danremnya kaget, kok bisa kamu? Ya, semuanya pergaulan, komunikasi yang baik. Banyak yang bantu, kalau saya sendiri enggak. Tapi demi niat yang baik semua akan berjalan. Artinya apa inti dari semua ini? Tertanam rasa cinta tanah air bukan setelah saya keluar dari tentara. Boleh dibuktikan. Ada yang punya teman di Polda Maluku Utara, boleh tanya bagaimana dengan saya. Polisi itu asramanya termasuk asrama saya tentara. Mereka masuk tidak ada sungkan-sungkannya. Baru saya menjabat di sana menjadi komandan Kompi, satu-satunya Kompi yang ada di Pulau Ternate, di kota Ternate itu, ya Kompi saya. Itu menjadi markasnya polisi juga. Saya berteman dengan Kasat Brimob, saya pakaian Brimob, lalu ulang tahunnya mereka. Karena apa? Hubungan baik. Dan saya selalu menanamkan keragaman Indonesia ini. Indonesia ini beragam suku, beragam agama. Kita Pancasila, kita Bhinneka. Jangan kita ketika komunitas ini ada teman-teman kita yang non-muslim, kita hanya membicarakan seolah-olah kita yang paling benar. Itu tidak bagus. Itu pemahaman saya. Kembali lagi, saya karena seorang nasionalis, tidak terlintas sedikit pun di benak saya, di pemikiran saya untuk menjadi pemberontak. Tidak ada.
Saya mengkritik pemerintah, bukan pemerintahnya, tetapi saya mengkritik kebijakannya yang tidak berpihak kepada rakyat. Saya mengkritik kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat. Rakyat kita saat ini sedang susah. Republik ini kaya raya. Apa yang tidak ada di dunia ini, apa yang semua ada di dunia belahan bumi dunia ini, semuanya ada di republik ini. Tetapi kita harus sadar, yang menguasai siapa? Hanya sekelompok orang, hanya segelintir orang-orang yang punya kepentingan dan punya kekuasaan.